Tes, halo. Ya Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saya absen ya, seperti biasa. Muhammad Abdullah Hadi. Hadir Pak. Oke, gimana? Ada yang mau di-share? Saya belum Pak. Belum ya, baru ini ya, baru bangun kali. Kenapa? Baru bangun kali ya, masih Iya. masih nyantai. Oke, kemarin udah itu belum ikutan seminar? Kenapa? Kemarin ikutan seminar? Ikut Pak. Oke. Berarti ikut semua kali ya? Kayaknya ada yang nggak hadir deh Pak. Gimana? Coba cerita yang seminar kemarin. Lancar atau tertekan? Lancar ya? Agak ini sih Pak, agak Grogi. Masalahnya kan presentasi sama bahasa Inggris ya Pak ya. Iya. Orang-orangnya juga kan nggak semuanya dari SA Unggul sih. Tapi nggak ada yang nanya kan? Ada penguji ya presenter yang nanya Pak. Moderator ya? Moderator. Iya. Moderator tuh nanya basa-basi, soalnya nggak ada yang nanya. Iya sih. Iya. Jadi kalau kita jadi moderator, misalnya kayak saya jadi moderator nih, nanti kan peserta nggak ada yang nanya tuh. Nah itu kan sepi, jadi kayak garing gitu. Jadi ya moderator nanya lah gitu. Nanyanya juga ringan-ringan aja. Cuman mungkin karena ngejawabnya pakai bahasa Inggris itu yang jadi berat gitu. Ya soalnya kan ini banget nggak biasa sih. Iya. Tapi bukannya udah pernah keluar negeri, Mas Adi? Saya belum sih Pak. Oh belum. Iya. Iya. Ya udah. Oke. Iya nggak apa-apa. Jadi pengalaman ya, paling nggak kayak gitu. Tapi lancar kan, maksudnya nggak ada apalah gitu. Biasa-biasa aja, cuma ngomong doang gitu, ngomong bahasa Inggris. Praktis. Ya aman kok Pak. Aman ya? Selama presentasinya. Iya. Oke, Mas Faiz ada? Nggak ada ya? Julianto? Nggak ada. Dedi? Dwi Putra nggak ada. Mas Rudi? Pagi Pak. Iya, gimana? Sebenarnya saya pengen tanya itu sih Pak. Kemarin kan nyobain yang image processing. Ini nggak apa-apa kan image processing Pak? Yang boleh. UTS. Anggap aja sama kan, dosennya sama-sama aja. Pak, kemarin kan nyobain yang min filtering itu ya. Cuman kemarin kan pas ditanya pertanyaan kan cobain metode yang buat min filtering tuh. Menurut saya sebenarnya agak bingung nyobain kan. Yang untuk filtering saya kan pakainya yang min ya Pak ya. Cuman pas nyoba-nyoba kan jadi kayak makin blur gitu kan Pak ya. Nah itu sebenarnya buat filtering tuh lebih buat enhancement atau gimana sih Pak? Maksudnya kan kayak saya nyoba malah jadi makin blur gitu, malah makin jelek hasilnya gitu Pak. Oke. Itu di modul berapa ya? Ini saya share screen udah muncul belum? Udah ada Pak. Modul berapa itu filtering? Lupa saya. Modul berapa kemarin ya? Oh, yang lama ya? Ya yang lama Pak. Ini image filtering ini bukan? Iya. Oh, modul 5 ya. Nyobain min. Nah, dilihat aja struktur dari min filtering. Ini kan kayak gini nih. Jadi dia adalah matriks. Ya matriks itu maksudnya kayak tabel aja. 3x3 isinya 1/9 semua. Jadi ini 1/9 gitu, ya kan? 1 kali 1/9 kan 1/9. Tapi ini untuk semua, gitu ya. Itu satu ya. Jadi min filtering seperti ini. Ini udah kebayang belum?
Satu di rata-ratain semua kan Pak ya. Maksudnya udah kebayang 1/9 gitu ya? Udah ya? Ya. Oke. Nah, kayak gini nih, dia sebenarnya 1/9. Nah, ini mana ya? (1/9). Maksudnya gini, saya mau jelasin, dengan kita mengkali dengan 1/9 itu apa ya? Kita membuat dia semakin smooth gitu, semakin smooth. Mana ya? Coba image filtering. Nah, ini. Kita membuat dia semakin smooth. Nih, semakin gak jelas. Kenapa? Karena si 1/9 itu, misalnya mana yang lebih jelas? Sebentar. Nah, ini deh misalnya. Nah, ini kan ada pixel nih. Iya. Nih, ini kan fokusnya di 188 nih. Jadi 1/9, jadi kan 1/9 itu yang ini nih, potongan yang ini. Ini kayaknya kurang jelas deh. Nah. Tapi prinsip konvolusinya udah paham kan ya, Mas Rudi ya? Konvolusinya yang di setiap pixel dikaliin gitu ya kan Pak? Dikaliin di jumlah gitu. Di jumlah kan ya. Ya kan, jadi prinsip konvolusi itu, nggak usah saya gambar deh, kelamaan. Kita kayak nempelin aja gitu ya, nempelin, tapi kita kali. Misal ya, harus pakai adalah nih. Nah, kayak gini nih. Nah, kayak gini. Nih, kebayang nggak nih? Nah, ini kelihatan nih. Ya. Jadi misalnya, ini kebetulan dia posisi pas di sini ya, di tengah. Tapi nanti posisinya harusnya mulai dari kiri atas gitu kan. Nah, anggaplah posisinya di sini. Jadi, ini kan 1 dikali 2, jadi yang ini dijumlah 2 dikali 5, ya, kayak gitu. Kemudian yang ini kali 4, ini 2 kali 13. Ya kalau 1/9 berarti 2 dikali 1/9, 5 dikali 1/9, 4 kali 1/9 gitu. Kebayang nggak? Iya. Nah, itu semua dijumlah. Dijumlah nanti hasilnya di sini. Nah, bentuk 1/9 itu dari namanya aja kan min. Jadi dia merata-ratakan. Gampangnya gini, saya punya mahasiswa tingginya, Mas Rudi berapa tingginya? 165. 165. Mas Hadi berapa? Sama Pak. Oh jangan dong, jangan sama. Pak Marzuki berapa tingginya? 170. 70. Pak Freddy? 180 ya. Oke. Nah, rata-ratanya gimana Mas Rudi? Dibagi 3. Bagi 3. Karena ada 3 data. Kalau datanya 9, bagi 9. Bagi 9. Gitu. Jadi ini kan ada 3 kali 3 nih yang diurus. Kernelnya juga kebetulan 3 kali 3. Kalau kernelnya 5 kali 5, 1/25 gitu kira-kira. Iya. Nah, jadi kita nih merata-rata nih, 2 dicari rata-ratanya, dapatlah 25 nih rata-ratanya dari semua ini, dia jadi 198. Nanti yang 2 ini juga nilainya nggak jauh sama 198. Makanya ujung-ujungnya jadi ngeblur gitu. Mana tadi gambarnya? Oke. Nih, ini kan harusnya 186 inputnya dimasukin ke main filter nih yang 1/9 itulah kira-kira. Jadi 73. Sebelahnya ini 186 sama 79 kan agak jauh ya.
bedanya 100 lebih. Nah, sekarang bedanya jadi tipis. Pas pindah ke sini, ini jadi 48. Pindah ke sebelahnya lagi 21 jadi 61. Jadi yang gede dikecilin, yang sedang dikecilin, yang kecil malah digedein gitu. Jadinya gini, 73, 48, 61. Ini kan deket. Nah, kalau deket hasilnya blur gitu. Nah, kenapa dia nge-blur? Kayak karena min filter itu fungsinya merata-ratakan. Jadi yang tadinya kontras, pikselnya, ini kan piksel yang rambut hitam nih misalnya 0 gitu ya, yang agak-agak putih nih 200 gitu. Itu jadi malah dekat. Karena dekat jadi blur. Kita nggak bisa lihat perbedaan. Kita bisa lihat kontras kalau nilai piksel itu jauh. 0, 100, 0 ke 200. Jadi kayak gini nih. Ini 124, 126 nih blur nih hasilnya. Jadi kayak intensitasnya ya kok mirip banget ya gitu. Jadi ngeblur ngeliatnya. Dibikin blur supaya apa Pak ya maksudnya? Sebenarnya masih belum nangkap itu juga sih Pak. Oke, sebelum kita menerapkan metode-metode, jadi gini, image processing itu kan ujung-ujungnya biasanya klasifikasi ya, bener nggak? Iya, iya. Jadi kita mau mengenali ini orang siapa sih, gitu. Nah, sebenarnya tujuannya adalah klasifikasi atau clustering di segmentasi. Cuman sebelum diklasifikasi, biasanya diblurin dulu, dibuang noise-nya, gitu. Jadi nggak langsung data mentah ini diproses. Kalau data mentah diproses boleh nggak? Boleh. Tapi biasanya diblurin dulu, dibuang noise-nya, lalu nanti direkonstruksi lagi, baru diklasifikasi gitu. Jadi dia pre-proses tahap awal. Ibaratnya kayak kita beli sayur, emang Mas Rudi kalau beli selada langsung dimakan. Nah, itu cara yang kurang tepat. Nggak apa-apa dimakan, tapi ada noise-nya, ada pestisidanya, ada zat-zat kimia, apa anti ulet atau apa gitu ya. Biasanya direndam dulu, di pre-proses dulu tuh seladanya. Ujung-ujungnya baru dimakan. Nah, sama. Kenapa diblurkan? Karena ya dianggap mungkin ada noise, mungkin ada hal-hal apa gitu. Nah, ini kan dengan dia diblurkan tuh dibersihin dulu gitu dari noise, baru nanti disegmentasi, baru diklasifikasi gitu. Oke, Pak. Nah, ada nggak filter yang meningkatkan kontras? Ada. Namanya Laplacian salah satunya, kontras enhancement. Nanti kita lihat struktur filternya, beda banget. Nih, ini originalnya kayak gini, kontras tuh jadi semakin berbeda gitu. Semakin, nah tadi kan gini nih, agak blur nih. Nah ini jadi, apa namanya, semakin kontras. Atau yang ini deh, nih kita lihat ya, struktur filternya. Oh nggak ada ya. Langsung aja. Yang salah satu yang saya tahu filter untuk kontras itu Laplace gitu. Nah, mana ya? Laplace filtering. Gambarnya kurang bagus ya. Nah ini strukturnya kayak gini nih. Laplace filtering. Yang ini deh. Kok ke Stack Overflow ya? Sharpening using Laplace. Iya ini deh, boleh. Nah, oke. Kelihatan ya, jadi kita punya kamera yang resolusinya mungkin rendah gitu ya. Yang nggak mahal kamera kan biasanya agak blur tuh. Lalu kita menggunakan image processing supaya hasilnya lebih profesional, lebih kontras. Kita bisa terapin, jangan min filtering, tapi Laplace filtering. Nah, bentuknya gini, 0, sebelahnya 1, 0, bawahnya 1. Nah, tengahnya minus 4. Gitu. Jadi, justru di tengah ini dibikin kontras sama sebelah-sebelahnya. Gitu. Semakin kontras, semakin jauh nih selisihnya. Ini kan 1 minus 5 selisihnya berapa tuh? Coba Mas Rudi. 1 sama minus 4 selisihnya berapa?
berapa ya? Berapa tadi? 5 ya. Jadi jaraknya 5. Semakin jauh, semakin kontras hasilnya. Jadi bagian tengah itu nanti dikalinya -4, sebelah-sebelahnya dikali 1 atau 0 gitu. Bisa sampai -9, -25. Ini didapatkan dari fungsi turunan kedua gitu ya. Ini ada teori matematiknya, tapi kalau kita tinggal pakai aja ya. Kalau di Photoshop ya kita tinggal kontras kayak gitu, blur. Ya kita nggak tahu dia pakai yang mana satu gitu. Tapi kira-kira begini. Jadi kalau mau bikin kontras pakai min filtering itu kurang tepat gitu, salah. harusnya kalau mau kontras ya pakainya filter buat kontras, Laplace misalnya. Iya. Iya, gitu kira-kira. Oke, Pak. Makasih, Pak. Iya. Kayak ini Gaussian nih. Nah, ini kan min filtering untuk mengurangi noise. Jadi kalau ada tipe noise juga kan beda-beda ya. Noise kayak noise aja. Noise itu bisa polusi udara, bisa polusi suara. Ini noise-nya biasanya apa tuh namanya? Pepper ya, saya lupa apa sih. Pepper, salt pepper. Jadi ini buat kamera zaman dulu, TV zaman dulu, pernah lihat nggak? Itu suka ada kresek-kresek gitu. Kresek banyak semutnya. Nonton RCTI pakai antena, coba aja. Itu suka ada, kalau apa ya, penerimaan sinyalnya nggak bagus, nanti bintik-bintik tuh. Iya. Itu bintik-bintik itu kayak merica sama garam yang ditabur gitu. Istilahnya salt and pepper noise. Ngilanginnya gimana? Pakai min filtering gitu. Tapi HP saya nggak ada, Pak. Iya, HP-nya kan bagus. Jadi HP-nya udah menerapkan filtering secara AI gitu. Pas dijepret udah bagus. Tapi kalau zaman dulu ya teori-teori min filtering ini kepake gitu. Mungkin sekarang udah ditinggalkan kali karena hardware kita semakin bagus. Nah, kalau kayak gini nih, iya. Maaf. Kemarin soal saya ada baca-baca malah ditambahin noise itu buat apa, Pak ya? Ditambahin noise. Itu pertama kurang kerjaan, ya enggak ya? Iseng gitu, enggak. Jadi kadang ditambahin noise itu salah satunya misalnya saya mau ngetes nih. Saya bikin kan ada transmisi ya, image apa tuh istilahnya? Image compression. Nah, pernah dengar nggak image compression? Oh iya, Kayak kita streaming YouTube itu kan sebenarnya ngirim data kan. Nah, kalau dikirim data dari sumber aslinya, apa yang terjadi? Agak muter-muter tuh videonya. Ya kan, streamingnya lambat gitu. Jadi YouTube harus mengkompres ukuran filenya jadi kecil, dari 100% jadi setengahnya gitu. Nah, ketika dikirimkan, lalu terjadilah noise, terjadilah pengurangan kualitas gambar segala macam. Nah, kadang sengaja dikasih noise untuk ngetes algoritma. Ini kalau noise-nya tipe salt and pepper, tipe noise-nya yang lain, tipe noise-nya apa, lalu direkonstruksi balik. Jadi saya kirim ke HP anak saya gitu. Nah, di anak saya kan ada algoritma rekonstruksinya kan, dibalikin ke kualitas awal. Gitu. Jadi kadang noise itu untuk ngetes salah satunya. Gitu. Jadi kadang kalau di dunia akademik itu hal-hal yang tidak normal sehari-hari itu malah bisa dilakuin. Ya kan? Kalau misalkan ibu-ibu masak kan maunya yang normal gitu, tapi karena eksperimen, bikinlah yang aneh-aneh gitu, yang harusnya nggak dibikin malah sengaja dibikin gitu. Dia mau mempelajari itu. Gitu kira-kira. Itu salah satu jawabannya. Jawaban lain ya tergantung kebutuhan si peneliti itu. Oke, Pak. Ada lagi mungkin? Udah dulu sih, Pak. Nanti. Udah ya. Saya ada enggak. Inkscape pernah pakai nggak Inkscape? Belum, Pak. Oke, ini karena saya apa ya?
tidak terlalu menyukai bajakan, jadi saya nggak mau beli yang asli gitu ya, kebutuhannya nggak terlalu tinggi, jadi saya pakai open source. Nah ini misalnya saya mau edit foto, kok nggak muncul ya? Oh dia, apa ya? Nah misalnya saya ada foto nih. Nah saya nggak mau pakai Photoshop, jadi saya pakai, karena Photoshop kan bayar tuh. Nah jadi saya pakai Inkscape. Inkscape ini free gitu ya. Nah kita lihat aja nih. Agak lambat ya internet saya. Misalnya apa ya? Nah ini deh. Nih, kan foto nih. Ini Inkscape ya. Belum muncul ya? Udah. Oke, nah ini ada filternya nih. Ini filter masing-masing punya strukturnya. Matriks berapa kali berapa gitu. Kalau mau di blur bisa. Blurnya juga ada variannya. Menghilangkan edges itu tepi itu yang kayak merica tadi, tapi khusus di tepi-tepi gitu. Kemudian ada shadow gitu, bisa nambahin macam-macam gitu. Image effect. Nah ini ada sharpen. Nah sharpen ini model kayak Laplace tadi, Mas Rudi. Jadi kalau saya terapin, nilainya gambar ini akan lebih sharp gitu. Kelihatan nggak? Iya. Sharpen more. Originalnya kayak gini. Sama aja ya. Harusnya sih lebih sharp sih. Nggak tahu nih kenapa kurang. Blur ya, coba. Blur. Tuh, saking ngeblurnya kayak begini tuh. Kebanyakan ngeblurnya. Kelihatan? Nah, saking ngeblurnya. Ini salah nih. Saking ngeblurnya. Yang kanan ini ngeblurnya kebanyakan. Jadi sampai parah gitu. Over ya. Over. Ya, kira-kira begitu. Oke, jadi image filtering itu kan saya pernah gambar dulu pipeline ya, image processing. Ada tuh di grup rasanya ya. Preproses, segmentasi, ekstraksi fitur, klasifikasi. Nah, filtering itu dipakai di preprocessing. Untuk mempertajam gambar, berarti kontrasnya dinaikin, itu pakai Laplace filternya. Tapi kalau dia blur, kita mau membuat dia menghilangkan noise, pakainya min filtering gitu ya, atau Gaussian. Kalau mendeteksi tepi untuk segmentasi pakainya nih Sobel, beda lagi. Ini kan hasil filter min kan agak blur. Nih, Gaussian juga agak blur. Sobel ini deteksi tepi. Baru nanti disegmentasi, lama-lama kita klasifikasi gitu. Oke, Pak. Oke, Mas Rudi? Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke ya. Ya, lanjut. Ya, Pak Marsuki. Ya, Pak. Apa ya? Ya, gimana? Belum ada bahan sih saya. Gimana presentasi kemarin? Ya, alhamdulillah, Pak. Walaupun Inggrisnya masih lancar belepotan, ya. Lancar sih, Pak. Ada yang nanya juga. Tapi ya. Oke, maksudnya ada yang nanya nggak? Ada, Pak, ada. Moderator? Enggak, bukan. Peserta.
yang nanya. Peserta berarti ya? Iya, yang nanya. Dia kan Oh, nanya. oh pesertanya nanya. Kita Nanya kan apa dia? nanya yang KNN. Kita kan KNN, dia tanya dapat K-nya dari mana gitu. Sebenarnya kayak ngetes gitu sih sebenarnya orangnya. Gitu. Enggak sih, biasanya dia nggak ngetes sih, nanya beneran. Nanya beneran. Iya, kita. Biasanya seminar nggak ada yang ngetes. Oke, Biasanya ya. iya Beda gitu. sama sidang. Kalau sidang tuh ngetes. Iya. Sidang kan kalau saya nanya itu biasanya ngetes. Oh, Tapi jadi kalau kayak seminar beneran itu nggak tahu ya? dia emang penasaran aja gitu. Beneran nggak tahu dia. Terus dijawabnya pakai apa? Nyoba-nyoba Enggak, atau pakai pakai metode itu? iterasi Turbo. gitu. Iterasi 25 kali saya bilang gitu. Nanti dapat di plotting grafik garis kan, dapat yang paling optimal K-nya berapa gitu saya bilang. Oh ya, trial and error ya berarti. Iya, kalau yang saya tahu cuma itu aja, nyari K. Dicoba-coba gitu ya. Iya, nyari K di looping aja dari 1 sampai 25. Iya. Gitu udah. Nanti dapat yang paling optimal. Akurasinya sampai Iya. berapa? Iya, itu namanya trial and error. Nyoba mana yang paling bagus dilihat gitu aja. Iya. Iya. Terus gimana? Pak Masuki ada mau nanya mungkin? Nanya sebenarnya sih kalau di AI ya, maksudnya AI di machine learning sih saya ada gambaran nanti bakalan di kedepannya tuh mau seperti apa gitu kan ya. Cuman tadi yang sama seperti kalau di materi di topik image processing ini juga saya bingung nanti mau kemana gitu. Soalnya kan juga sekarang hardware-nya juga udah canggih-canggih kayak begitu. Masih butuhin apa enggak? Agak bingung juga nanti Pak untuk di depannya ini kita digunakannya untuk apa sih gitu. Jadi nggak kebayang Pak kepake untuk kedepannya buat apa gitu. Untuk image processing Iya. manfaat lagi. Tujuan metode-metodenya gitu ya? Iya, untuk yang paling penting sih untuk di kebutuhan di industri ya Pak ya. Saya kan karena di industri kan, jadi kalau di machine learning kan selain yang image processing-nya ya, memang kebutuhannya kan banyak gitu. Tapi kalau di image processing-nya saya belum ketemu di ininya untuk apanya gitu Pak. Bisa diterapkan ke Oke. industrinya. Anggap aja lah itu pertanyaan ya. Biar nggak sepi-sepi banget. Kayaknya ada delay ya antara saya sama Pak Marzuki ya. Yang lain juga sama ya? Enggak, Pak. Halo? Enggak ya? Enggak Pak, kayaknya Oh, Bapak nih Pak. saya delay kali ya? Bapak enggak Pak, kalau dari Soalnya Bapak enggak? jeda gitu. Enggak Pak. Oke. Oh, ya udah. Saya jawab aja ya Pak Marzuki. Saya anggap itu pertanyaan ya. Iya Pak. Oke. Tes. Oke. Kedengeran? Kedengeran, Pak. Delay. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan terlancar lagi. Jadi pertanyaannya tadi Pak Marzuki ya, kalau AI, manfaat dari belajar AI itu sudah kebayang. Tapi kalau image processing, itu buat apa ya kira-kira gitu ya Pak Marzuki ya? Pak Marzuki industrinya apa? Internet Pak.
internet. Industrinya di internet. Iya, Pak. Oh, Telekomunikasi. jaringan gitu. Iya, telekomunikasi dan internet ya. Betul, Pak. Di Palapa Ring Timur. Ya. Oh. Maksudnya yang diurusin apa? 5G kayak gitu? Betul, Pak. Iya. 5G, Apa FO, penyediaan internet aja gitu ya? backbone sih, Pak. Kalau Hmm. kitanya backbone ya. Untuk Telkom. Oke. Untuk Telkom, untuk XL gitu, Pak. Kita backbone yang bikin backbone-nya. Jadi berarti lebih ke palaparingnya. Betul, Pak. Iya, Palapa Ring ya, betul. Oh. Berarti Bapak ini kerja buat pemerintah bagaimana? Kalau perusahaan saya sih swasta, tapi operatornya kan Bakti, Pak, Kominfo. Memang. Ya. Jadi buat Kominfo gitu ya? Buat Kominfo, betul, Pak. Buat. Oke. Iya, ini agak susah ya. Orang jaringan dia ngurusinnya fiber optik, internet, sesuatu yang nggak kelihatan kan, benar nggak? Dia kan sifatnya sinyal, gelombang elektromagnet. Pak Marsiki ya? Iya, betul, Pak. Harusnya ini orang elektro gitu. Oke, jadi kurang kebayang. Nah, iya kan? Banyak orang elektronya kayaknya di sana ya. Sekarang sih, Pak, udah nggak ngelihat background kayaknya, Pak. Oke. Kalau kerjaan. Iya benar. Saya mau ini. Jadi gimana Mas processing buat kerjaannya Pak Marzuki ini? Bisa, tenang. Jadi, nah ini misalnya, Bapak pernah ketemu gambar kontur nggak? Kontur. Pernah Pak Marzuki? Kontur kayak yang itu ya? Landscape, GIS itu ya? geografi, elevasi ya. GIS. Pernah ya? Pernah kan? Pernah ya. Iya, betul. Nah, nanti misalnya misalnya daerah Palaparing ya. Ini Papua, kan Pak. Saya Papua nih. cakupan daerah se-Indonesia. Papua ya. Iya, yang Nah, Ring nanti kan Timurnya. ini kan masih ada gambar gitu loh Pak Marzuki. Ini sedikit dipaksakan tapi nggak apa-apa lah. Kan di Palaparing ada gambar nih. Lalu gambar itu bisa dilihat terestrialnya gitu ya, landscape-nya, 3D-nya, konturnya kayak gini. Iya. Nah, mungkin nanti bisa diterapin berarti di daerah ini sinyalnya seperti apa, konturnya. Kayak gini nih. Oh, iya. Nah, Bapak bisa segmentasi. Jadi image processing buat apa? Buat segmentasi daerah cakupannya. Ini sudah 5G, ini masih 3G, ini nggak ada internet. Itu dikasih warna, Pak. Gitu. Itu baru segmentasi ya. Tapi itu kan kita mapping sendiri, Pak ya, kalau gitu. Mapping dulu kan? Iya, Bapak punya gambar nggak? Kita pakai Google Earth sih, Pak. Gambar-gambar satelit. Pakainya Google Earth. Nah, itu kan gambar semua, Pak. Jadi kita taruh koordinatnya. Iya, itu gambar semua. Nanti muncul di Google Earth-nya. Iya, itu kan gambar semua tuh. Nah, Bapak segmentasi, ini daerah lokasi Papua di Wamena gitu. Lalu kemudian kasih klasifikasi, kasih label. Ini sinyalnya sekian gitu. Ini sudah bisa 4G, ini belum. Gitu, Pak. Image processing ada kegunaannya juga. Kalau misalnya dari ini Pak, dari repeater kan yang ada di gunung-gunung nih Pak, misalnya repeater B3 ke B4 itu kan dari geografinya itu kita pengen ngelihat terhalang gunung gitu. Bisa nggak Pak kira-kira pakai image processing, kira-kira sinyalnya bakalan bagus atau enggak? Kita mau bikin tower lagi, satu lagi B5 gitu. Melihat dari tadi yang konturnya tadi itu Pak. Bisa, tapi tidak cukup image processing kayaknya Pak. Jadi maksudnya repeater itu kayak satelit rendah ya? Bagaimana? Repeater itu yang tower tapi di atas gunung Pak. Dia tower. Tower yang tinggi di atas gunung ya. Jadi antar gunung dia. Istilahnya apa sih BTS ya?
Sebenarnya kan Kayak kalau BTS BTS ya. gitu. Betul Pak, BTS. Oh. Konstruksinya mirip BTS. Iya, cuman di atas gunung gitu ya. Di atas gunung puncaknya ya. Nah, itu matematik, Pak. Oh, matematik ya? Jadi Bapak mau ngelihat apakah sinyal masuk apa enggak gitu. Iya, itu lebih Enggak, ke maksudnya matematik. lokasi, kan cari titik lokasinya dulu nih Pak. Cari titik Mm-mm. lokasinya dulu berdasarkan kalau kita ngeliat ke kontur gitu Pak. Oh, di sini nih yang paling Oh, pas bisa. gitu. Bisa. Itu malah masuknya ke sini. 3D reconstruction. Nah, ini sinyal internet saya udah mulai normal. Itu Bapak masuk ke rekonstruksi 3 dimensi gitu, Google Earth. Udah selama ini udah main belum? Maksudnya di perusahaannya. Kalau Google Earth sih kita pakai Pak, cuma itu Google Earth itu ya cuma sebagai peta aja penggunaannya. Maksudnya Bapak belum pakai untuk ini karena ketinggian sekian, ini rekonstruksinya sekian, berarti ini sinyal nggak terhalang nih sama bukit ini, nanti nggak tembus ke daerah ini gitu, belum ya? Belum ya, kalau yang itu kita pakai yang Nah, paling tinggi aja kan, di mana yang datarannya paling tinggi di daerah gunung itu kita pasang di situ. oh iya. Nah, Bapak bisa kalau mau pakai image processing, tapi di atas image processing namanya computer vision. Computer vision itu salah satunya ini rekonstruksi 3 dimensi. Jadi dari sini bisa diperkirakan gitu. Apakah ada penghalang di balik gunung apa di balik bukit? Bisa, Pak. Ya, Kak? Bener nggak? Jadi nanti kalau BTS-nya ketinggiannya harus berapa, sinyalnya tembus nggak gitu. Tapi mungkin kan Bapak mencari gunung tertinggi manual ya di Google Earth ya. Iya, manual di Google Earth. Nah, nanti bisa pakai metode algoritma. Bukan image processing tuh Pak pakainya, algoritmanya. Algoritmanya ya image processing, computer vision sih. Jadi computer vision, image processing itu mirip banget gitu. Cuma image processing hanya gambar doang. Kalau computer vision dia sudah bukan hanya gambar tapi lebih luas gitu. Pokoknya komputer seolah-olah punya mata. Nah itu dia video bisa gambar yang kompleks, yang gambar 3 dimensi, yang multispektrum itu juga bisa. Kalau image itu benar-benar kayak dasar aja gitu. Jadi kalau Bapak mau pakai di pekerjaan, di industrinya ini, ya mungkin masuk ke belajar rekonstruksi 3 dimensi itu. Belajar kontur kayak gitu, Pak. Pakai Blender tuh, Pak. Pakai Blender untuk ini bisa manipulasi bikin animasi, bikin rekonstruksi 3 dimensi. Cuma Blender dia manual, Mas Hadi. Oh iya. Kalau jadi, enggak pakai software geospasial berarti kalau mau emang based on scientific gitu sih, Pak. Kan kerjaan saya kayak gitu soalnya. Oh, pakai software geospasial kita masukin gambar terus jadi 3 dimensi gitu. Iya, Pak. Oh, software apa? Digabung kan. Pakai Namanya Agisoft, Pak. Pakai Agisoft. Agisoft. Oh, iya. Agisoft kayak gini. Iya, Metaset tapi pas sekarang, Pak. Metaset. Nah. Oh, oke. Ini mahal nggak? Pakai crack-nya aja, Pak. Lumayan, Pak, soalnya, Pak. Iya. Tapi Mas Hadi buat di kantor apa gimana nih, Agisoft? Iya, buat di kantor, Pak. Saya pakai Agisoft. Habis itu nanti kan bisa di ini, Pak. Kita bisa buat 3D modelnya juga. Dari fotonya nanti digabung, Pak. Jadi, Pak, di merger jadi satu. Dari yang berkoordinat ya, Pak ya. Kalau di tempat saya yang berkoordinat. Iya. Emang Mas Hadi kerjaannya apa yang itu ya? GIS ya? Apa sih? Iya, GIS, Pak. Pemetaan apa biasanya? Konsultan, Pak, saya, Pak. Iya, maksudnya metain lahan. Perkebunan gitu? Perkebunan pernah. Apalagi sawah, maksud itu. Iya.
Oke. Jadi kalau Mas Hadi ini salah satu metodenya nih Pak Marzuki ya, namanya shape. Saya lupa namanya, sebentar ya. Kayaknya ini deh, apa ada namanya itu apa ya? Kayak gini nih Mas Hadi ya, lebih ke sini ya Mas Hadi, bener nggak? Ambil beberapa sudut, nanti jadi 3D gitu ya? Iya, tapi ini sih Pak, konsepnya kalau dari geografi sama geodesinya dia harus ini apa, overlappingnya harus Banyak. berapa per berapa gitu. Jadi soalnya kan itu fotonya nanti ditumpuk tapi nggak numpuk semua gitu Pak, buat disambung gitu. Jadinya kalau terlalu jauh atau gimana nanti bolong dia. Oke. Nggak nyatu dia. Oke, berarti ada geodesinya juga ya, pengukuran jaraknya juga ya? Ada Pak. Oke. Tapi mirip kayak gini kan, maksudnya ambil beberapa sudut, tapi jaraknya ada batasan gitu ya? Iya, benar. Terus di input. Nah, itu pakai software yang sudah jadi Mas Hadi gitu. Nah, kebetulan saya dulu S3 saya itu mana ya? Nggak ada ya? Nah, ini nih. Nah, saya menggunakan satu gambar Mas Hadi. Jadi dari satu gambar, nah ini 3D intrinsic scene characteristic ya, from a single image gitu ya, untuk satu gambar. Jadi satu gambar inputnya tuh jadi 3D gitu Mas Hadi. Oh, saya belum tahu tuh Pak, gimana tuh Pak? Iya. Kecuali kalau satelit atau udah jadi geotif, mungkin bisa sih Pak. Iya, enggak, maksudnya gambarnya cuma satu, tapi jadi 3D gitu loh. Kalau Mas Hadi kan banyak tuh gambarnya diambil dengan constraint gini. Nah ini salah satu contohnya ya. Dia gambarnya multispektral bukan Pak? Enggak, gambar biasa, RGB, gambar dari kamera HP juga bisa. Cuman ini kan penelitian, bukan untuk komersil, ya enggak? Kalau penelitian juga hasilnya ya tadi nggak perfect gitu. Request akses, waduh, tumben-tumbenan ya ada akses request. Nah ini ya, saya ngemin dari dia nih, ini dia dari apa nih? Dari Berkeley, UC Berkeley ya. Jadi dia saya tambahin ada parameter namanya specularity. Bentar, saya mau iniin ke Pak Marzuki nih. Jadi yang bagus itu memang dari banyak foto. Itu hasilnya lebih akurat. Cuman challenge-nya itu justru bisa nggak dari satu foto kita rekonstruksi 3 dimensi gitu. Ya pasti nggak akurat sih. Karena di dalamnya nggak kelihatan ya Mas Hadi ya, bener nggak? Kebayang ya gunung di capture Iya cuma Pak, satu. biasanya bolong Pak kalau kayak gitu kan nggak penuh 3D ya jadi. Iya, cuman kalau di sini diasumsiin gitu Mas Hadi. Kita kayak punya template gunung itu bentuknya kayak gini biasanya. Jadi ditebak-tebak, direkonstruksi, berarti di balik sana kayak gini gitu. Padahal mah enggak sih, enggak akurat. Ini cuma sekedar sharing aja ya. Dimanipulasi gitu Pak, jadi Pak bentuknya Pak. Ditebak-tebak kayaknya besok hujan deh gitu. Padahal itu prediksi aja. Padahal belum tentu hujan. Tapi bisa jadi hujan gitu. Lebih ke apa ya? Prediksi gitu. Kira-kira. Jadi gitu, Pak Marzuki udah kebayang belum? Mungkin image processing ada kegunaannya juga untuk menentukan lokasi apa tadi? Repeater atau apa tadi? Iya. Ya kalau bisa diterapkan enak banget Pak. Repeater itu kan jangkauannya hanya pakai heli. Orang aja nggak bisa ke sana kalau nggak pakai heli.
Iya. Jadi dianalisis mungkin rekonstruksi 3 dimensi, kemudian ketinggiannya berapa, kemudian ya digabung dengan ilmu elektro ya, mungkin apa sih kayak telemetri atau apa gitu ya, atau istilahnya tuh kalau matematik epipolar geometri gitu. Jadi dihitung berarti harus seperti apa posisinya dengan sudut kemiringannya. Tapi sekarang udah ngitung gitu ya Pak, berarti ya? Tingginya harus berapa dengan... Kalau sekarang ya masih pakai GPS aja sih Pak. Jadi ketinggian berapa, gitu. Cari yang paling tinggi, terus ya di lawannya di sana berapa ketinggiannya, kan kira-kira sama berarti dapat gitu. Iya. Ya mungkin Bapak bisa kembangin penelitian di situ kali dengan metode yang lebih rumit. Iya, karena kan kalau begitu udah jadi cost-nya itu miliaran tuh Pak. Begitu jadi kan pernah ada yang udah jadi ternyata nggak dapet, terus pindah lokasi. Oh, Nah itu miliaran berarti lagi rugi dong, biayanya. rugi Rugi, miliaran dong. rugi Pak miliaran ya. Jadi Ah, nggak ya udah optimal Bapak, gitu jadi. Bapak optimalkan itu. Nah ini ya, Mas Hadi ya. Jadi ini inputnya cuma 1 tuh, matematiknya itu asumsinya banyak banget tuh. Ada 9 nih kalau nggak salah. Saya tambahin jadi 10 atau 11 gitu ya. Jadi ini satu gambar, nanti dia menghasilkan banyak gambar. Gini Mas Hadi contoh, ini inputnya kayak gini. Dia bisa modifikasi shape-nya, dia bisa modifikasi teksturnya, dia bisa modifikasi lighting-nya gitu. Orientasinya 3D-nya nih yang kayak Blender dia putar-putar nih bisa. Dari satu gambar input, nih inputnya 1, ini 3D-nya hasilnya. Gitu. Itu pakai apa, Pak? Pakai MATLAB, dia pakai MATLAB. Oh. Saya juga pakai MATLAB. Dan ini codingannya dia share, makanya saya pakai codingan dia gitu. Saya kembangin. Nah, kalau Mas Hadi kan ini pakai software yang komersil kan gitu ya. Iya, Pak. Ya, yang enak gitu. Tapi ya susah juga ya. Berarti ke Medan dong? Ke Medan ngukur geodesi kayak gitu. Saya kadang aja Pak ke lapangan, Pak. Maksudnya timnya gitu ya? Iya, timnya. Kalau ada yang sakit saya baru gantiin. Saya kan di belakang biasanya, Pak. Iya, maksud saya repotnya ya kayak gitu. Iya. Ya kalau mau dikembangin mungkin pakai drone, tapi susah kali ya? Drone juga nggak bisa akurat apa gimana? Pakai itu Pak, pakai ground control point harus biar ini apa ketik letak buminya akurat Pak. Soalnya kan pasti ada errornya sampai meter biasanya Pak. Kan itu bahaya juga Pak, misalnya kayak proyek konstruksi atau pembangunan perencanaan gitu. Iya. Ground control point ya istilahnya ya. Jadi kayak kalibrasi gitu. Iya, kalibrasi Pak. Oke. Ya mungkin gitu Pak Marsuki. Jadi mesh processing mungkin tetap bisa dipakai di kerjaan gitu. Iya Pak, iya. Mungkin ya. Iya. Tergantung, cuman ya itu challenge sendiri ya maksudnya. Berarti kan, tapi ya saya pikir kalau Pak Marsuki suka tantangan boleh lah. Ya Pak. Boleh dicoba. Iya. Oke Pak, makasih Pak. Iya. Mas Rizky, ada? Hadir Pak. Ya, gimana kabarnya? Gimana maksudnya? Gimana kabarnya? Gimana presentasinya? Apakah grogi? Kemarin saya lancar? Kemarin saya nggak presentasi Pak karena belum ini banget, kayaknya masih grogi ya? Belum mateng. Ya belum siap aja sih Om. Tapi nggak apa-apa, sama si panitia gimana? Saya nggak ngumpulin ke panitianya. Oh, terus? Jadi nggak tapi kirim paper?
nggak kirim paper tapi sempat dikasih ini apa form untuk ngisi supaya tetap diterbitin. Tapi akhirnya saya belum siap karena daftar pustakanya masih sedikit ya. Kayaknya harus banyak deh. Jadi nggak jadi terbitin. Enggak. Oh, ya udah ntar diterbitin di tempat lain aja. Iya, saya juga pikir kayak apa yang kayak Bapak pikir sih. Kalau nggak mau presentasi, kirim ke jurnal gitu. Iya, betul Pak. Kalau nggak presentasi, nggak apa-apa. Artinya mungkin karena nggak biasa kali bahasa Inggris ya. Iya, masih belum biasa Pak. Iya. Tapi ya mencoba untuk mengsinkronisasi ya. Iya, memang harus agak sedikit nekat sih. Iya. Harus agak sedikit nekat. Nekat tuh maksudnya nggak punya malu gitu loh. Kalau salah ngomong gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa sih. Bentar, ini ya kalau mau ini ada jurnal ya. Kalau ke jurnal aman, nggak usah presentasi. Baik Pak. Kalau mau ke jurnal aman, nggak usah presentasi. Soalnya gini, Mas Rizky tetap perlu ini kan, paper untuk apa? Lulus gitu. Iya. Nah itu masalahnya tuh. Nanti Pak Gerinya ini nagih. Nah, nih teman saya nih. Teman saya yang nih Hayati Muksin nih teman saya nih di kampus di Malaysia dulu ya, tapi ini orang Indonesia gitu ya. Nah, ini masuk Sinta 3 nih. Ini kalau ada yang mau kirim silakan kirim gitu ya. Kirim linknya Pak itu Pak. Ya ini Pak. Apa sih? International Journal of Optimization. Nanti boleh masukin nama saya yang kontak dia. Gitu ya. Itu chip editornya Pak ya? Iya, tapi nggak dijamin diterima. Tapi ya mudah-mudahan lah nanti saya edit dulu kali. Tapi minimal gitu ya. Cepet Pak. Setelah submit langsung ada ininya assessmentnya. Kan assignmentnya gitu. Iya. Saya pernah lama tuh Pak, sampai 2 bulan nggak ada kabar. Wah. Nggak ada kabar di reviewnya mau kapan gitu Pak. Ini cepet kayaknya Pak. Insya Allah. Sebentar, ini peer review proses nih. Peer review proses mana ya? Nggak ada ya? Jurnal ada tuh Pak, yang 4 sampai 12 week Pak. Oh ini nih. Iya benar-benar. Ini 1 bulan sampai 3 bulan. 1 sampai 3 bulan, lama juga ya. Ya nanti paling kita WA kali. Kita WA dia. Biar lebih cepat ya kan. UAD iso ya. Ya gitu Mas Rizky ya, boleh kalau mau. Baik Pak. Jangan langsung kirim ke dia, kirim ke saya dulu. Oh iya, siap Pak. Kirim ke saya dulu, nanti saya bantu revisi gitu ya. Baru kirim ke dia gitu. Saya cuma males ininya aja Pak, proofreadingnya aja. Iya, makanya dikirim ke saya. Nanti saya yang ngecek. Iya, siap Pak. Emang hancur banget ya? Enggak kan? Iya, saya kirim berkali-kali sih. Jadi pas saya baru sadar, saya nggak proofreading. Proofreading jadinya kayak saya kirim berkali-kali, tapi tetap mereka terima sih. Oh, mereka nerima sebenarnya. Cuman Mas Rizky-nya yang nggak pede. Iya, saya belum pede banget sih. Iya, karena malu seumur hidup ya. Iya, nah itu dia harus cuek sih, tapi ya nggak apa-apa. Mungkin pengen yang lebih bagus gitu ya, lebih perfect lah gitu. Ya nggak apa-apa. Oke, ini coba nih, dan yang lain juga silakan ya kalau mau coba. Dua kali ya. Setahun 2 kali dia. Gimana Pak? Oh iya, nggak apa-apa. Nih, fee-nya masih free tuh, mumpung free. Fee-nya masih free. Nah, ini kalau bayar, aduh. Gitu ya, kita yang free aja ya.
Itu bisa tentang apa aja, Pak? Ini ada tadi. Nih, AI, genetic algorithm, PSO. Nah, simulasi juga boleh, cuma kita belum belajar simulasi. Nih, design of experiment, data mining. Produksi bisa nih, industri, teknik industri bisa. Jadi ini optimisasi industri gitu. Tapi ya AI secara umum boleh, nggak apa-apa. Pak, ya, mau tanya Pak, yang iklan lab kemarin seminar sama jurnal tuh sebenarnya bedanya apa sih Pak? Maksudnya apakah data yang seminar kemarin bisa dipakai buat skripsi atau tesis gitu? Bedanya seminar sama jurnal? Oke. Kalau seminar pertama itu dia ada acara khusus. Kemarin kan di Zoom ya, di Zoom. Harusnya sih di hotel mana gitu biasanya, atau di kampus mana. Nah, di situ tujuan seminar adalah kegiatan sosial. Jadi kita ketemu teman-teman akademik, kenalan, nambah jaringan, tujuannya gitu. Presentasi, ada yang suka nanya-nanya, ngobrol gitu, bikin penelitian bareng. Nah, cirinya adalah ada presentasi, ada diseminasi, sharing-sharing satu ruangan gitu, kayak kemarin kan satu room gitu. Gitu Mas Rudi. Kalau jurnal, ya? Enggak Pak, mau tanya hasilnya itu maksudnya dipublish atau? Nah, hasilnya dia namanya proceeding gitu ya. Proceeding ya Pak. Nah, contoh nih kayak kayak saya nih. Nih saya kalau ini kan jurnal ya. Tar dulu ya, kita seminar dulu nih. Nah, ini pengembangan sistem informasi seminar nasional. Nah, ini seminar yang dilaksanakan oleh BINUS di bawah arahan Dikti. Gitu. Ya, kok ada situasi nih Dikti gimana sih? Yang ini deh seminarnya. Ini udah berlaku seminarnya, tapi ini nih seminar yang ini aja deh. Nah, ini seminarnya di mana ini ya? Di Indonesia kayaknya deh. Ah, ini. Ya, Indonesia nih. BINUS. Nah, ini BINUS ya. Nah, ini pakai Zoom, BINUS yang ngadain, saya presentasi pakai Zoom, hasilnya proceeding. Proceeding itu buku seminar, namanya proceeding gitu. Ada ISBN-nya gitu. Kayak buku aja biasa. Nah, kalau jurnal itu kayak artikel di Kompas kayak gitu, detik.com. Nah, ini contoh jurnal nih. Nah, ini jurnal. Nggak ada presentasi, tidak ada eventnya, tidak ada hotelnya, tidak ada kampusnya. Maksudnya nggak ada acara sosial, kegiatan kumpul-kumpulnya nggak ada gitu. Kayak tadi kan yang ini jurnal nih. Nah, ini jurnal ini nggak ada kumpul, nggak ada seminarnya gitu. Kita kirim 1 bulan sampai 3 bulan, paling cepat sebulanan, paling lama 3 bulan, ya diterima gitu kira-kira, atau di reject. Ini jurnal, ini saya nggak ada seminar, nggak apa. Terbitnya hasilnya kayak gini, namanya jurnal. Nih, nama jurnalnya apa nih? Jurnal Informatika ya namanya. Nah, hasilnya begini. Kalau proceeding hasilnya ya beda gitu. Proceeding dia ada tulisan. Ada nggak ya? Mana ya hasilnya ya? Nah, ini nih. Dia ini masih harus request lagi. Apa tadi? Match processing. Nah, ini jurnal nih. Ini jurnal, sorry.
Image processing, conference. Sini aja deh. Jadi cirinya bedanya itu aja, Mas Rudi. Bayang nggak? Ya Pak. Kalau hasil yang kemarin Pak, berarti bakal semuanya diterbitin gitu ya, ada proceeding ya Pak? Nah, kemarin itu harusnya diterbitin di proceeding, harusnya. Cuman kadang tergantung panitianya. Panitianya tuh ada yang lambat gitu. Atau panitianya nggak bertanggung jawab, kabur gitu. Jadi nggak diterbitin, ada. Tapi kalau yang kemarin saya nggak tahu tuh. Kita harus cek apa namanya itu kemarin? Ikramlet. ICAM? Ikramlet, ICARAMLET. Oh ini ya. Nah ini publication coba kita cek ya. Nih. Cuma begini doang gitu. Tapi sebagian seminar itu ini belum nih, belum terbit nih berarti gitu. Kalau terbit tuh kayak ada beberapa seminar-seminar tuh yang terbit gitu. Ada websitenya maksudnya, bisa di-download. Gitu. Terus kalau misalkan Pak nggak terbit nih Pak, kita mau masukin ke jurnal gitu hasil kita kemarin, boleh nggak sih Pak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Bukan nggak boleh ya. Secara etika akademik, kita nggak boleh kirim satu paper yang sama persis ke dua publisher yang berbeda gitu, secara etik. Nah, gimana ngakalinnya, bisa nggak? Bisa. Caranya modifikasi aja gitu. Kebayang nggak? Jadi dimodifikasi. Contoh ya kayak saya nih. Saya kadang kayak gitu. Jadi saya nggak persis sama gitu ya. Misalnya mana ya? Nah, ini misalnya. Ini dari satu hasil penelitian yang sama nih. Isinya juga mirip, tapi ada bedanya gitu. Yang satu bahasa Indonesia, Jurnal Ilmu Informasi dan Komputer, yang satu seminar IEEE internasional. Tapi agak-agak beda gitu ya. Bedanya gimana? Nih bedanya. Mana kecil ya. Nih. Menurut Kementerian Kesehatan. Kalau ini enggak, we optimize CNN gitu, AlexNet. Kalau di sini enggak ada PSO-nya. Di sini cuman AlexNet doang gitu ya. Di sini saya optimize dengan nih particle sum optimization. Gitu Mas Rudi, kebayang nggak? Akurasinya 67, kalau di sini akurasinya cuma 61%. Jadi dari hasil beda-beda dikit gitu ya. Ada tambahan optimisasi, tapi codingannya tuh ya sama gitu. Cuma saya tambahin yang kalau di internasional ini improvement gitu. Hasil akhirnya Pak ya, tambahan. Hasil yang lebih bagus. Nah kalau di sini, tapi hasil yang di Indonesia ini saya pakai juga gitu. Cuman saya kurangin gitu. Jadi saya nggak persis papernya, kebayang nggak? Ada perbedaan mungkin beberapa persen lah. Minimal tuh 30% bedanya. Cuman di sini saya nggak akan kedetek sama plagiarisme karena yang satu Indonesia, satu bahasa Inggris, kebayang nggak? Jauh banget gitu. Cuman kalau dari eksperimen, metode, hasil tuh ya mirip gitu. Cuma bedanya di yang di IEEE ini ada PSO gitu. Ada varian. Kemudian juga pendahuluannya saya ubah-ubah dikit gitu ya. Kata-katanya nggak sama persis. Abstraknya berubah total, kalau abstrak malah hampir total gitu. Cuma dataset sama gitu. Jadi Mas Rudi kemarin udah terbit. Mau nerbitin lagi di jurnal, nggak apa-apa, tapi jangan sama gitu. Dikembangin lah, tambahin 5 referensi, 10 referensi, bahasnya agak-agak beda, tabelnya dimodifikasi lagi, tapi tabel yang itu juga gitu ya. Iya. Gitu, nggak apa-apa. Pak, mau tanya Pak. Yuk.
berarti jurnal ataupun proceeding kalau sebagai bentuk tuh menjadi salah satu cara untuk mempatenkan mempatenkan juga ya, kayak kekayaan intelektual. Iya betul Pak. Properti ya, intellectual property. Kalau diarahkan ke situ sebenarnya belum sih, gitu Mas Rizky. Karena kalau kekayaan intelektual, Mas Rizky harus ke DJKI. Ini yang resminya di Indonesia. DJKI. Apa nih? Data kekayaan intelektual. Ini biasanya gini, Mas Rizky punya startup, lalu ada AI-nya. Misalnya apa coba? Kebayang nggak bikin startup yang ada AI? Kan lagi zaman nih, startup pakai AI. Misal ngarang aja. Arsip digital mungkin. Arsip digital, pakai AI ya, pakai data science. Nah, Mas Rizky membuat sebuah framework arsip digital, itu harus ada pre-processing, ada segmentasi, ada ekstraksi fitur, ada klasifikasi, misal gitu ya, dengan metode K-means. Lalu Mas Rizky daftarin di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI, Kementerian Hukum. Ternyata temannya Mas Rizky, saingannya Mas Rizky, bikin juga aplikasi bikin startup arsip digital juga, dan metodenya nyontek sama. Nah, Mas Rizky bisa bawa ke pengadilan gitu. Kan suka kena tuh Google diserang sama Oracle misalnya, ditagih berapa triliun, merugikan karena dia pakai Java, Android itu operating system pakai Java gitu. Misalnya ya. Nanti Microsoft ditagih sama siapa gitu. Kalau di luar negeri itu penting. Nah, orang Indonesia sebagian saya lihat udah mulai begitu startup. Saya nggak tahu berapa banyak, kayaknya sih jarang, tapi beberapa startup yang mungkin akademisi yang ngerti, dia mempatenkan metode dia. Pak Marzuki bikin metode rekonstruksi fiber optik apa tadi, repeater apa gitu kan. Nanti takut ada saingan, ya dipatenin aja. Atau apa gitu, dipatenin biasanya. Nah, itu nggak boleh ada yang pakai kecuali bayar ke kita royalti. Gitu Mas Rizky. Nah, kalau kita publikasi, itu malah agak kebalik. Kita memberikan algoritma kita untuk semua orang. Source code-nya kalau perlu, pseudocode-nya, tahapannya, langkahnya, cara ngitungnya, gitu. Justru semakin bisa diikuti orang, bisa dievaluasi, orang bisa bandingkan gitu ya. Orang bisa roasting. Bisa modifikasi, jadi malah gratis gitu. Jadi biasanya triknya tuh jangan dipublikasi dulu, patenin dulu gitu. Nah, nanti publikasinya jangan lengkap. Kebayang nggak? Publikasinya tuh cuman istilahnya tuh kadang short paper kalau di luar negeri. Misalnya kayak Nvidia ya. Nvidia publikasi tentang desain GPU yang bagus gitu ya. Nah, itu justru apa namanya, dia pas publikasi itu nggak lengkap, cuman bilang kami ngembangin metode yang berdasarkan ini, hasilnya gini gitu. Detailnya dia nggak mau ngasih malah. Gitu Mas Rizky. Jadi kalau dipublikasiin itu malah punya orang, semua orang dianggapnya kayak beramal gitu, kayak ini orang udah sedekah gitu. Iya. Malah nggak bisa dilindungi gitu. Jadi emang ada strateginya ya. Jadi jangan dipublikasiin. Iya kan? Kayak militer, kayak Rusia deh, perhatiin. Rusia itu kan jago tuh nyerang Ukraina lawan Barat gitu ya. Dan dia kan nggak kalah-kalah tuh Rusia. Dia jarang publikasi, jarang berkoar-koar. Diem-diem aja dia. Ya. Tapi ya berarti emang ada harus ada strategi tetap ya. Iya. Jadi kalau Mas Rizky publikasi di seminar itu malah cerita. Dan orang boleh nanya, dari mana dapatnya gitu. Iya.
Baik, Pak. Ya. Ya gitu Mas Rudi. Jadi bedanya udah dapat belum tadi? Iya Pak, udah Pak. Makasih banyak Pak. Ada lagi yang mau ditanyain? Mas Rizky ada tambahan? Belum ada Pak. Belum ada ya. Pak Freddy? Mana nih Pak Freddy? Oke, siapa yang belum ya? Mas Julianto kali ya? Ya Pak. Ya, gimana? Maksudnya gimana Pak? Iya, maksudnya ada yang mau ditanyain materi AI atau image processing? Silakan. Nggak ada sih Pak. Cuma kemarin presentasi nggak? Presentasi Pak. Gimana? Lancar? Grogi? Oh hancur Pak. Hah? Hancur? Maksudnya bahasa Inggris saya hancur. Apa? Ini dong, apa maksudnya? Karena jarang kali ya? Ya kalau speaking emang saya nggak ini sih, bukan jarang sih, nggak pernah malah Pak. Jadi first time ya? Ya first time. Ya padahal kan cuma gitu doang ya, maksudnya harusnya sih dibikin ini contekan gitu teks terus baca gitu. Nggak, maksudnya grammar saya juga kayak grammar yang kayak streng gitu Pak. Jadi enggak. Jadi agak-agak hancur gitu. Terus maksudnya kata baku, maksudnya kata-kata kosakatanya itu kayak berulang-ulang gitu. Ya nggak apa-apa, memang kadang kita harus dipaksa gitu ya. Tapi ya oke lah, udah cukup nekat berarti ya kemarin ya. Iya ya. Iya, nggak apa-apa lah. Cukup cepet sih Pak. Maksudnya saya emang sengaja cepetin gitu. Ada yang nanya? Ada. Dia cuma nanya berapa lama Bapak buat bikin gini? Oh, nanya bahasa Indonesia? Enggak, Inggris. Oh, Inggris. Ya. Terus jawabnya cuma 1 month gitu. Kalau saya bilang sih cuma berapa minggu sih Pak. Oh iya. Terus dibilang ini kan bahasanya model mesh gitu kan. Terus katanya ya ini Bapak beneran breastmaking nggak gitu. Ya saya bilang ini saya cuma sistem literature review gitu. Oh, dia nanya beneran ya? Iya. Moderatornya atau peserta? Moderator kan? Iya, moderator biasanya. Pesertanya mah nggak ada yang mau nanya, udah stres semua pesertanya. Iya. Udahlah nggak nanya lah, nanti saya nanya ditanya lagi gitu. Kali ya, ngeri juga gitu. Iya Pak. Tapi pesertanya ada ini nggak internasional? Ada dari India kemarin. Sama aja kan, bahasa Inggrisnya juga parah juga kan? Ya mending sih cuma. Mendingan. Tapi dibahasnya itu energy efficiency something sih. Oh, iya kan, maksudnya India juga kadang ngomongnya kurang ya, misalnya medok Indianya. Iya sih, tapi nggak parah-parah. Saya mah lebih parah Pak. Ya nggak apa-apa, nanti udah yang kedua ketiga tuh ya lebih. Kemarin tuh yang si Pak Marzuki yang banyak tuh, dia banyak paper itu kemarin. Pak Marzuki? Iya, dia berapa paper? 2 paper kalau salah di satu orang. Pak Marzuki mah beda, udah pala paring kalau Pak Marzuki ya, Pak Marzuki. udah lari dia mah. Udah 3 dia papernya. Iya. Ya nggak apa-apa, nanti kan bisa diikutin yang lain biar semangat juga. Ya, jadi Mas Julianto mungkin ada mau ini ditanyain apa gitu? Kalau tanya sih enggak ya. Bapak tahu nggak DALL-E Pak? Apa? DALL-E. Enggak. DALL-E. Jadi kan selama ini kan kita kalau AI kan kita kasih image,
terus kita klasifikasi ya Pak ya. Nah, kalau klasifikasi itu bisa segmentasi, bisa pengenalan objek, bisa kayak semacam kalimat. Jadi kasih gambar, nanti dibikin kalimat. Iya. Kalau DAL itu kebalikannya, Bapak kasih kalimat, nanti dia generate image. Oh, tulisannya gimana? Dar? Di chatting, Pak. Oh, dal i. Apa itu? Oh, sebentar. Saya baru login malah di sini. Baru minggu-minggu kemarin tuh pada heboh sih. Dal i gini ya? OpenAI ini. Oh. Ya, karena mereka bilang ini ancaman buat graphic designer tadi. Saya punya saudara graphic designer ya, dia punya perusahaan punya usaha gitu ya. Dia pakai Canva. Tahu kan Canva? Ya, tahu Pak. Kan terkenal tuh Canva. Dia pakai Canva, dia pakai AI. Jadi sebenarnya ini bukan ancaman, bukan graphic designer. Justru graphic designer biar tambah cepat kerjanya, produktivitas tambah tinggi. Yang sebenarnya mereka takut ini Pak. Setiap artis kan, maksudnya setiap seniman punya style ini ya Pak ya. Gimana setiap? Style, maksudnya gaya-gaya. Iya. Nah, kalau pakai ini ya, Bapak bisa definisikan gaya orang ini, terus objeknya ini, terus dia nanti generate persis kayak stylenya orang itu. Iya, karena ini udah pakai big data nih kayaknya. Jadi ya datanya itu dari crawling banget. Dari crawling ya? Sih. Ya, crawling internet Pak. Jadi kalau website yang sekarang kan yang SEO kan dia udah definisikan apa? Kalau image itu tuh teksnya apa gitu. Itu yang di training sama dia. Iya. Mungkin puluhan juta kali. Data training ini serem juga nih. Iya, kalau dulu itu namanya gini, ini nggak ada di modul sih. Tapi ya dia CNN juga, Convolution Neural Network juga. Namanya GAN. Namanya Generative Adversarial Network. Nah, ini salah satu penerapannya image to text. Ini udah dari tahun berapa ya? Ini udah lama sih. Ini 2016 nih itu. Mungkin si DALL-E ini versi komersilnya kali ya. Nih. Ini dari Michigan sama Max Planck Institute Jerman nih kayaknya. Nah, ini proceeding nih. Iya, gimana Mas Rudi? Layar belum muncul ya. Oh, layarnya belum muncul. Suka lupa saya. Iya. Nah, ini Mas Rudi ini proceeding nih. Iya, Pak. Yang tadi saya nyari proceeding nggak ketemu nih, malah ketemu nih. Dia ada tulisan proceeding gitu. Dia nggak boleh nulis jurnal. Ini tahun 2016 seminar ada yang presentasi ini nih, Generative Adversarial Network gitu ya. Ini dari Deep Convolutional Network juga, CNN. Cuman kita kan belajar hanya satu CNN. Ini dua, CNN-nya bolak-balik. Jadi ada CNN ke kiri, ada CNN ke kanan gitu. Nah, kita kan kalau di image processing belajarnya nanti cuma CNN, inputnya gambar, keluarnya teks. Kalau ini enggak, inputnya teks, keluarnya gambar, dibalikin lagi. Nah, ini ada dua CNN yang berantem nih, saling mengoptimalkan diri. Outputnya mirip seperti DALL-E yang dibilang Mas Julianto. Dia cuma nulis ini, blackbird with distinctive round, spesifikasi, lalu dia akan generate gambar gitu ya. Cuman ini mungkin database-nya belum terlalu banyak, ini kan seminar aja. Gitu Mas Julianto. Ya, dan dia kayak ada dimensi itu. Kayak kata Bapak, dia ada dimensi material, dimensi deep-nya, dimensi lampu ya. Nah, gitu Pak. Iya nih udah ya gitulah, makin serem, makin ekstrim. Tapi ini Januari ya 2021 udah lama ya? Iya. Ya, ini baru heboh sekarang. Nih, 12 juta parameter tuh. Ya, itu. Iya kan? Ini udah pakai bukan pakai laptop ya? GPT itu apa, Pak?
GPT Apa? GPT itu GPT apa ya? Coba GPT ini semacam modelnya. ini nih GPT-3 iya ya. GPT modelnya benar. Saya baru dengar nih GPT. Versi punya dia kayaknya ya. Punya dia nih. Apa dia bikin sendiri arsitektur. Nah, inilah kalau orang kreatif begini. Nggak ada berhentinya. Ini keren ya, dia bisa bikin kayak gini nih Mas Julianto ya. Serem juga nih. Asli ini nggak kelihatan plagiarismenya nih sama sekali. Parah nih. Tapi sebenarnya ini rekonstruksi, ya kan? Ya, rekonstruksi, Pak. Sebenarnya ini campuran, cuma rekonstruksinya agak-agak bagus gitu. Tapi ya masih kelihatan aneh sih. Nih. Ini kan putih tiba-tiba ini merah nih. Kalau abstrak tuh benar-benar katanya bagus ya. Yang ini nih, yang gini-gini nih bagus nih, yang kartun, yang single ya. Kalau dicampur kompleks gini masih agak kurang sih. Tapi ya bagus lah daripada yang bikin saya. Bukan desainer, lebih parah lagi. Iya, ini apa nih GPT modelnya kayaknya nih. Namanya GPT-3 gitu, tahu singkatannya apa? GPT versi 3 itu. Iya, dia nggak bilang specifically apa ya? GPT-3. Model transformer apa coba? Oh, tuh GPT, Pak. Hah? Itu ada GPT logonya. Iya. Iya, tapi nggak ada singkatannya ya? Emang kayak gitu aja? Ya Pak, mungkin. Iya. Dia nggak ngomong. Tapi pastinya ada sih singkatannya mungkin. Nah ini, fine tuning, two shot, one shot. Lama-lama makin susah diikutin ya. Dia udah datasetnya luar biasa. Tapi bisa sih kita kalau mau itu AWS atau apa. Ya, mungkin demikian kali, Mas Julianto ya. Boleh nih dipakai nih, dicoba. Cuman kalau mau nyoba ya mau nyoba apa ya? Harus ini modifikasi codingannya nih kayaknya. Oh, ini datasetnya harus banyak. Datasetnya modelnya kan pakai penyedia. Nah, kita modifikasi parameter aja. Nih, ada encoder. Ini Python lagi. Nah, ubah di sininya nih. Lambda apa. Nah, ini kan relu nih. Dia bikin strukturnya kan gini nih, konvolusinya. Kita bisa tambahin layer konvolusi lagi, relunya. Gitu, dimain-mainin. Lalu kita generate. Nah, gambarnya kita tanya sama desainer. Gambarnya mana yang lebih berkualiti. Pakai metrik subjektif. Gitu. Bisa juga sebenarnya. Nah, ini yang saya bilang tuh, Mas Rizky. Codingannya di-share nih, Mas Rizky. Kebayang nggak? Ya, kebayang, Pak. Jadi malah nggak dihakikan gitu. Nggak dipatenin. Lucu ya? Mungkin dia punya yang lebih bagus, tapi dipatenin kali ya. Yang ininya dia share gitu kali. Ya, walau alam dah. Ada pricingnya juga. Tentu dia punya model bisnisnya juga nih. Nah, inilah startup. Bedanya kalau di Barat itu seneng banget sama startup. Cuman dari 100% startup biasanya yang sukses cuma berapa coba? Kira-kira? 10%, Pak. 10%. Itu udah banyak ya. 10% bertahan di tahun-tahun awal. Kesananya tinggal berapa, Mas Hadi? 1%-nya paling. 1% kali ya. Ya kan? Jadi berapa banyak nih startup di Indonesia yang rugi ya, Mas Hadi ya? Benar nggak? Banyak, rugi, Pak. Masih, rugi Pak. Terus. IPO rugi. Ya kan? Soalnya model bisnisnya masih ini kan, masih ada pesaing, habis itu bakar uang, ya gimana ya Pak ya? Kalau pesaing kayaknya terpaksa ada gitu ya. Yang repotnya itu bakar uangnya itu kali ya. Dia untuk mendapatkan
mau nggak mau Pak, soalnya kan kalau nggak dia narik pelanggan tetapnya berkurang terus kan dianya juga yang ini kan apa revenue-nya berkurang juga Pak. Iya, tapi sebenarnya mungkin di situ perlu campur tangan pemerintah kali ya, supaya persaingan itu tidak terlalu liar, ya kan? Kalau sekarang kan kayak agak liar kan, terserah gitu, kayak berantem sendiri gitu. Ya banyak duit yang menang. Iya, benar. Yang punya modal yang menang gitu. Akhirnya yang karena regulasinya nggak ketat gitu, banyak celah. Nah itulah, jadi persaingannya kurang sehat kali ya, bakar-bakaran terus. Ya bakar-bakaran sama sogok-sogokan juga Pak. Ya itulah, tambah susah dong. Ya gimana ya, tergantung kedekatan kan Pak sekarang Pak. Iya. Tapi kalau kayak di Cina saya lihat apa ya, kadang tuh bikin peraturannya parah gitu, tegas, ya kan? Startup ini nggak boleh ada gitu. Cuman ya jadinya ya diktator ya. Salah juga sih. Ya begitulah, namanya persaingan bisnis lebih ekstrim. Iya Pak, kalau saya lihat juga OpenAI ini perusahaan multinasional ya Pak. Jadi saya rasa kerjasama hubungan bilateralnya pasti kuat juga nih Pak. Iya. Ya itu. OpenAI yang itu kan, yang Go itu kan? Bukan ya? OpenAI ini Mas Julento, yang Dell ini. OpenAI yang pernah dengar sih. OpenAI yang ini ya, main Dota itu. Banyak kali ya, dia besar kali. Iya. Ya itulah apa ya, mungkin satu yang missing ya, ini menurut saya sih, satu yang missing dari pelajaran AI kita tuh fokusnya lebih ke benda mati, ya nggak? Fokusnya lebih kepada keuntungan nomor satu gitu, menjadi yang paling optimal, paling hebat kayak gitu. Tapi sisi manusianya kurang. Betul Pak. Ini menurut saya ya. Sisi itunya Mas Rizky ya, kayak sosialismenya apa, tenggang rasa, kasihan sama saraf yang lebih kecil. Iya. Jangan mematikan saraf yang lebih rendah gitu. Sekarang tuh kayak, ya kalau bisa saya aja lah yang dominan gitu. Kadang ya itu. Belajar AI begini juga metodenya tuh metode yang paling untung, paling optimal, paling ini, paling saya gitu. Akhirnya secara keseluruhan pada mati gitu saraf yang lain. Sah nggak? Ya sah-sah aja. Karena memang belum aware ke kebersamaan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di Jepang tuh udah ada tuh Society 5.0 ya istilahnya. Pernah dengar nggak? Belum Pak. Gitu ya. Masih di 4 Pak. Iya, kalau kita 4. Tapi kalau di Jepang dia 4-nya udah lewat. Ya kan? Udah agak-agak lewat nih Jepang. Dia substansial banget Pak. Yang mana sosial itu ya? Iya, yang pembahasan. Nih, Society 5.0. Nah, ini Jepang nih. Karena Jepang itu udah lewat yang 4.0 ini kan dari Jerman ya. Lebih ke industri produktivitas gitu. Nah, kalau Jepang itu udah mulai mikirin manusia karena Jepang banyak menghadapi masalah manusia. Ya kan, penduduknya nikah sama robot yang aneh-aneh aja gitu. Padahal Asimo. Iya, itulah pokoknya apa ya? Nggak manusiawi gitu. Orang-orangnya udah kayak robot gitu. Nikahnya juga sama robot gitu kan. Nah, ini kita harus kembalikan ke nilai kemanusiaan. Kebersamaan, kejujuran, religius kayak gitu-gitu. Menurut saya loh ya. Tapi di pelajaran yang termasuk saya ajarin juga banyak AI itu ya fokusnya masih di
masih di itu, apa namanya, etikanya kurang, humanity kurang. Jadi AI itu jadi kayak musuh. Ini kalau ada AI, lapangan pekerjaan berkurang, kayak gitu ya. Ini kalau ada AI, graphic designer tadi ya Mas Julian tuh ya, merasa terancam. Ya karena memang arah AI itu dibikin ke situ. Seolah-olah tuh dia lebih tinggi dari manusia gitu. Tapi ya Pak ya, dulu pas sosial media itu, yang terancam tuh orang-orang blog malah yang terancam. Yang sosial media Facebook katanya user generate katanya. Jadi orang-orang udah malas buka blog gitu-gitu. Terus? Ya itu udah makin lama juga orang juga ini udah nih ngapain saya bikin lagi gitu. Mereka pindah lagi haluan itu. Maksudnya segala sesuatu tuh nggak harus kita paksakan buat mempertahankan gitu Pak. Karena teknologi kan berjalan buat efisiensi, buat orang berubah gitu, buat lebih baik. Kita nggak boleh maksudnya nggak boleh pertahankan sesuatu yang menurut apa itu keuntungan sendiri gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Iya. Jadi AI itu tetap kita pakai, cuman kemanusiaannya itu gitu Mas Julian. Kemanusiaannya itu yang tetap ditransformasi ke sesuatu yang lebih manusiawi gitu. Kebayang nggak? Kalau sekarang ini kan yang muncul tuh AI, robotik, jadi jadi Terminator. Nanti akan jadi ancaman. Ya itu karena memang diarahkannya ke situ. Nanti didominasi, nanti yang kecil makin kecil, yang miskin makin miskin. Nah, mungkin kayak beberapa orang gitu ya, kayak di Jepang misalnya, udah menyadari, kita harusnya pakai data science, pakai AI ini untuk kemanusiaan, untuk society, untuk masyarakat, untuk membantu UMKM yang susah, untuk membantu orang-orang yang disable, kayak gitu. Jadi tetap dipikirin aspek etika dan manusiawinya, ya kan? Bukan optimisasi atau lebih cepat atau gimana gitu. Iya, itu tetap optimisasi gimana pabrik. Saya lebih mikir ke gimana cara bantu manusia gitu. Kalau itu kan tadi kan nggak bisa ditinggalin ya. Misalnya produksi pabrik biar lebih murah, lebih cepat, ya pakai mesin learning gitu kan. Ya itu nggak apa-apa. Cuman membuat kebijakan regulasinya, membuat regulasi, kebijakan sosial, nah itu yang juga perlu dikaji dengan lebih baik lagi sehingga tidak terjadi yang seperti sekarang kayak berantem gitu, kayak saing-saingan, kayak saling menjatuhkan, ya kan? Atau dengan cara-cara yang kurang jujur, kurang baik. Nah, biasanya di pupuk itu etika manusianya. Jadi yang dirubah tuh 2 gitu loh, Mas Julianto. Si efisiensi produksi sama manusia juga gitu. Iya, Pak. Bikin kebijakan tuh jangan yang gimana ya? Jangan yang merugikan orang lah gitu. Ya itulah, mungkin belum terlalu ke sana kali. Bener nggak Mas Rizky? Ya, udah kehidupan sehari-hari kayaknya. Gitu ya. Malah kadang ada pakai sihir gitu ya. Pakai sihir, korupsi, apa. Nah itu justru coba deh bikin ayam mendeteksi kebohongan gitu. Ya kan? Iya. Bikin AI yang mendeteksi orang kalau ngomong harus ditepati. Itu kan lebih manusiawi. Sorry. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Pak Freddy ada? Halo Pak, suara kedengaran nggak Pak? Ayo, aduh maaf Pak, tadi teknis. Ini saya mau pindah. Ini Pak, sebenarnya saya masih lari-larian di pertanyaan dasar elementernya nih Pak. Maksudnya image processing itu kemarin tuh
soal terakhir ya, soal nomor 5 atau nomor berapa ya. Itu saya gagal menyelesaikan soalnya, sudah codingannya dapat. Jadi codingannya dapat, cuman nggak berhasil karena begitu saya stretching, saya gagal nginstal OpenCV ya kalau nggak salah ya. Jadi hasilnya nggak keluar gitu Pak. Jadi tapi saya baca referensi, baca referensi. Jadi waktu pengumpulan UTS-nya pun mungkin saya terlambat itu, karena memang gagal gitu hasilnya. Jadi tapi sekarang sih udah ketahuan, oh ini ada salahnya di, kurang lebih sih gitu Pak. Yang tugas keberapa Pak? Bukan tugas Pak, UTS-nya Pak, UTS Pak. Oh UTS. Iya, kan soal terakhir tuh kalau nggak salah seperti pertanyaannya Mas Rudi tadi yang awal. Kan kalau nggak salah tadi kan Mas Rudi pakai min ya rata-rata ya untuk filter. Ya, memfilter image itu sehingga sesuai dengan yang kita mau. Kita mau jadi tambah tajam atau ngeblur atau gimana. Nah, saya lupa saya pakai filter mana ya. Cuman itu kan menggunakan library gitu Pak ya. Kalau nggak salah OpenCV ya. Iya. Iya. Nah itu kan emang jujur aja AI ini saya agak babak belur ngikutin ya Pak. Karena banyak yang belum paham kenapa harus begini, kenapa harus begitu gitu. Nah akhirnya pengumpulannya pun UTS-nya terlambat, itu saya yakin saya terlambat sih. Terus hasilnya pun outputnya nggak ada karena memang gagal di instalasinya. Iya, kan saya pakai nggak pakai notebook Jupyter ya. Kalau yang online mungkin sih berhasil kali sih, saya juga kurang. Tapi saya gagal di yang awalnya aja, jadi pas offline itu ternyata yang install OpenCV-nya tuh tricky juga Pak, agak sulit gitu. Bapak pakai Jupyter? Enggak pakai Python aja Pak. Anaconda. Nggak pakai Colab ya Pak? Enggak. belum paham. Maksudnya. Oke. Nah jadi pada saat mengeksekusi baris-baris kode itu kan ada kegagalan gitu. Nah itu saya stretching pelan-pelan. Ya mau nggak mau dipaksa juga jadi belajar Python gitu ya kan. Iya. Jadi mohon maaf, jadi pertanyaannya agak mendasar gitu, karena memang kalau ini mungkin teman-teman yang lain udah larinya di depan 1 kilo, saya mungkin baru 10 meter nih Pak dari start. Ya kurang lebih gitu aja sih Pak, kendalanya gitu aja maksudnya. Tapi ya mau nggak mau ya harus nambah referensi sendiri. Kurang lebih gitu sih Pak. Iya. Oke. Pak Marzuki, saya lihat beberapa tugas juga belum ngumpulin. Saya Pak. Pak Marzuki lagi. Pak Freddy. Oh, kaget saya. Pak Freddy ada beberapa tugas belum ngumpulin. Mungkin karena kendala yang tadi ya, karena betul, ya, atau waktunya. Iya betul. Kalau waktu sih ya nggak kelasan lah ya, itu klasik banget. Gini aja Pak Freddy gini aja. Tugasnya tetap dikerjain, nggak apa-apa gitu, nyusul biar nilainya nggak hilang gara-gara nggak ngumpulin tugas gitu. Iya. Nah mungkin Pak Freddy kan udah lama nggak kuliah ya mungkin ya, benar nggak? Iya. Beda sama yang baru berapa tahun lulus S1 gitu kan masih fresh tuh. Nah, kalau Pak Freddy kan udah pensiun jadi udah nyantai gitu loh, bukannya mikirin coding lagi. Iya. Tapi maksud saya, iya, jadi memang tadi saya bilang harus effortnya lebih keras dari teman-teman yang lain memang. Tapi itu nggak masalah Pak, emang kan komit waktu saat mendaftar itu kan pasti harus komit gitu. Intinya sih memang cuman keteteran speednya aja Pak. Speednya memang keteteran, saya harus gali lagi gitu ya. Ada beberapa hal yang memang masih pelajaran AI ini kan dibanding saya tahun 90-an jauh Pak, dulu nggak ada AI kan. Iya kan, jauh. Iya. Coding sekarang udah visual. Dulu zaman dulu kan codingnya nggak visual Pak, sekarang visualnya udah nggak ada apa-apanya, udah coding udah AI semua. Nah ya, tapi nggak, buat saya maaf nih Pak, bukan mau komplain atau apa, bukan, cuman maksudnya intinya agak lambat, jadi mohon maklum ya, agak lambat untuk memahami setiap materi baru gitu.
Cuma jadi kalau dibilang kendala ya enggak kendala lah, itu udah harus bisa gitu. Iya, ya paling gitu Pak Freddy. Tetap dikerjain, nanti kan masih ada berapa minggu lagi nih sampai UAS. Jadi Bapak tetap kumpulin tugas-tugas gitu ya, sebisanya aja. Iya Pak, iya mohon izin juga jadinya Pak. Jadi udah dikerjakan Pak, cuman kan udah nggak bisa submit karena udah lewat gitu. Jadi nanti nggak apa-apa Pak. Jadi banyak permintaan, jadi nggak apa-apa Pak, nanti pas endingnya aja apa yang saya email ke Bapak atau ya udah di email ke saya, terus di Japri boleh dikasih tahu gitu ya. Iya nih apa-apa. Terima kasih banyak Pak. Iya. Ya mungkin Pak Freddy kan udah lama nggak ngoding ya, kerjanya dulu sebelum pensiun kan. Biasanya orang semakin tua tuh nggak mau ngoding biasanya. Semakin jadi bos tuh semakin nggak mau ngoding gitu. Karena ngoding itu terlalu tinggi konsentrasinya gitu. Terlalu banyak ngopreknya di depan komputer itu nggak enak gitu kan. Energi aja sih Pak. Jadi enggak, emang dulu kerjanya emang ngoding Pak. Cuman kan berbeda ya, udah konsepnya udah berbeda gitu maksudnya. Dan memang sekarang tidak ngoding lagi gitu. Sudah sangat lama lah, bukannya lama lagi, sudah sangat lama. Sangat lama gitu. Tiba-tiba nih Python gitu kan, waduh. Tapi nggak apa-apa dicoba. Ini saya coba di Google Colab juga ada error nih OpenCV, tapi bukan di instalasinya. Di instalasinya Bapak pakai Google Colab aja coba nih. Ini nggak apa-apa tuh CV2. Cuman ya kadang terjadi error itu karena kesalahan teknis. Kayak ini dia berharapnya 3 tapi dapetnya 2 gitu. Di bagian IM2 ini. Oke Pak, iya. Nah, ini mungkin harus pakai yang lain gitu ya. Gitu. Ya memang iya ini Pak, text time-nya parahnya di sini emang. Gitu mungkin Pak Freddy. Siap Pak, terima kasih. Iya, jadi sambil pelan-pelan aja di ini ya, di apa namanya? Nih, saya ganti ya, coba approx non ya. Tadi kayaknya simple ya. Error juga nih. Ya, berarti mungkin errornya kayak gini di sininya nih. CV threshold-nya ini kan memang repotnya Bapak harus ada error tuh harus nyari satu-satu gitu. Cari di Stack Overflow. Kayak gitu, itu yang text time ya. Oke, mungkin demikian Pak Freddy. Tetap semangat aja, tetap dikerjain. Oh ya, siap Pak. Kemarin presentasi Pak? Enggak Pak, enggak bisa izin dari tempat klien. Tapi Pak, kirim papernya? Terlambat juga Pak, saya selalu terlambat. Iya. Boleh nanti dikirim ke jurnal, tadi kan ada jurnal apa tuh? Ahmad Dahlan ya kalau nggak salah. Ahmad Dahlan tadi itu boleh ya. Kalau kirim tempat lain. Jadi tetap ada ini publikasi. Karena itu kan jadi syarat ya. Siap. Memang saya juga sengaja kasih pengalaman seperti itu. Jadi mahasiswa nggak cuma dengar teori doang gitu kan. Kalau cuma teori doang kayaknya nggak usah kuliah gitu. YouTube aja gitu kan. Tapi di sini kan ya ngerasain publikasi kayak gitu. Saya pikir lebih bagus juga. Jadi nggak cuma teori-teori. Iya Pak, siap. Oke, mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyain lagi? Cukup sih Pak dari saya. Cukup? Pak Marsuki? Cukup Pak, iya. Cukup. Nanti sore kira-kira kita mau lanjut kuliah image processing? Atau gimana? Kalau saya sih cukup kayaknya Pak. Cukup ya? Iya. Yang lain-lain? Iya Pak, kayaknya cukup Pak. Cukup ya. Jadi sebenarnya kuliahnya itu ternyata harusnya pertemuan 8 gitu. Minggu kemarin ini nggak ada kuliah sama Pak Geri gitu? Iya Pak Geri Pak. Ada Pak. Ada. Pak Geri, Pak Budi ada Pak. Nah makanya saya pikir kita pertemuan ganjil.
Jadi saya ganti sama minggu ini. Harusnya minggu kemarin gitu ya. Ya nggak apa-apa ya, saya edit di e-learning aja. Terus kita kayak gini lagi kapan kira-kira? Ini kan pertemuan 8. 8. Atau 11 aja kita lanjutin, yang ke-11. Ini kan 9 nih sekarang. Harusnya 8, tapi ini pengganti yang 8 gitu. Iya, 11 kali Pak ya. 11 aja ya, Pak Marzuki ya? Iya Pak, iya. Oke, kalau demikian ini ya, apa ya, untuk yang kemarin seminar internasional ya bagus ya, maksud saya sudah dapat pengalaman lah gitu kan, walaupun ya seperti itu ya, lumayan lah ya kan, lumayan ngomong pakai bahasa Inggris gitu ya. Mungkin yang kalau udah terbiasa sih nggak ada masalah, yang belum terbiasa agak-agak gimana gitu ya. Nah untuk yang masih belum ya bisa ikut seminar yang lain nanti kalau ada, atau mungkin coba publish di jurnal gitu ya. Kayaknya jurnalnya nggak harus internasional deh, tapi saya nggak tahu deh, ntar tanya Pak Giri mungkin. Tapi kalau saran saya sih internasional ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau mau nasional dulu juga nggak apa-apa. Tapi dipastiin requirement dari MCOM gitu, dari Asa Unggul. Apa? Minimal ya. 1 ya Pak ya, buat lulus ya Pak ya? Minimal 1, makanya kan kemarin saya bilang di join tuh. Nah, ya kan Mas Hadi juga kayaknya join sama beberapa dosen ya. Iya Pak, saya udah banyak sih Pak masalahnya. Udah banyak publikasi? Iya. Wah, kok bisa? Saya ngerjain itu, bantu proyek penelitian juga soalnya Pak. Kok penelitian dosen? Iya, kan teman bapak saya kadang ada yang minta itu, ada yang minta bantuin riset buat analisanya atau apa. Mas Adi, ayahnya dosen apa gimana? Iya. Temannya bapak tuh. Iya, maksudnya dosen juga berarti? Iya. Kebetulan ya. Iya. Ya udah nggak apa-apa kalau udah punya publikasi banyak mah. Aman ya Pak ya berarti ya. Aman. Tapi ngajak-ngajak teman yang lain gitu. Kan ada yang mungkin belum, coba kolaborasi. Nanti kalau ada lagi tuker-tukeran gitu ya. Iya, makanya kan kemarin kan kolaborasi juga kan sama Marzuki. Iya. Ya sama yang belum, Pak Marzuki udah banyak, biarin aja Pak Marzuki. Ya Pak Marzuki ya? Minimal Sinta 3 Pak, kata Pak. Oh yes, iya. Oh minimal Sinta 3? Iya. Minimal itu 1 publish ke jurnal atau proceeding sih Pak ya? Kayaknya jurnal kan ya, Pak Marzuki ya? Kalau internasional masuk. Kalau internasional yang seminar kemarin bisa ya? Bisa. Kalau infonya ya, dapat infonya saya bisa. Gitu. Proceeding internasional bisa atau nasional minimal Sinta 3 gitu. Mas Rudi kemarin presentasi kan? Iya Pak, presentasi. Ya, udahlah, udah lumayan. Nah, paling ini Pak Freddy sama Mas Rizky nih ya. Coba kirim ke jurnal Ahmad Dahlan tadi tuh Sinta 3. Baik Pak. Oh iya Pak. Nanti kalau mau kirim ke saya dulu biar saya bantu revisi gitu loh. Oh iya, baik Pak, baik. Jadi nggak langsung dikirim. Tadi bolehlah dicek-cek bahasa Inggrisnya dikit-dikit ya kan. Siap. Tapi ya jangan lama-lama gitu, maksudnya. Sekarang semester berapa? 2. Oh semester 2 ya, masih lama ya. Ya sebelum selesai kuliah inilah gitu ya. Sebelum saya kuliah ini biar nggak basi gitu materinya, tak keburu lupa ya kan. Iya Pak. Siap. Semakin cepat semakin bagus gitu ya. Yang lain juga sama, silakan gitu ya kalau mau nambah. Oke, mungkin demikian aja dari saya. Makasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.